Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Mujib Hanan. Saya adalah mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Di sini, Bapak Ibu, saya akan memediasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, ya, saya menginginkan Bapak Ibu nanti pada saat memediasi agar saling kenal mengenal. Maka dari itu saya persilahkan kepada yang dari sebelah kiri saya dulu. Kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih Pak Mujib. Nama saya Saiful Rahman Hidayat. Saya biasa dipanggil Dayat. Dan saya itu asli Saronggi. Dan kebetulan saya sejak lahir sampai sekarang pun saya tempat tinggal saya di Saronggi. Itu saja Pak. Baik, Pak Dayat. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu. Oke, terima kasih Bapak Mediator. Saya Bu Yunita, Bapak. Saya sebagai di sini posisi ini digugat oleh Bapak Dayat. Saya bekerja sebagai wira swasta. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Baik, saya perlu jelaskan bahwa mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa di dalam pasal 1 dikatakan bahwa mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini Bapak Ibu adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu dan memfasilitasi negosiasi pembicaraan antara Pak Dayat dan Ibu Yunita. Saya juga ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa mediasi ini bersifat privat dan rahasia. Dan saya juga ingin memberitahukan apabila nanti dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dalam hal ini pertemuan terpisah antara Bapak dan Ibu selama proses mediasi berlangsung. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum saya mulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib selama proses mediasi ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak, kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana pada saat Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk bicara, maka saya mohon pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Yang pertama. Yang kedua, setelah itu saya mencoba mencari kesepahaman awal di antara Bapak dan Ibu. Yang ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila nanti negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses negosiasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau disebut kaukus yang saya sampaikan tadi. Pada saat saya berbicara pada salah satu pihak, saya akan meminta
pihak lain untuk menunggu di luar. Dan begitu juga sebaiknya Bapak Ibu. Informasi yang saya dapat dari Bapak dan Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Dan yang ketujuh nanti, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan. Dan di sini saya juga bersifat netral, di mana saya tidak memihak ke salah satu di antara Pak Dayat dan Ibu Yunita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai sesi mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada Pak Dayat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Baik. Baik, terima kasih Pak Mujib. Jadi ini sebenarnya menjadi masalah yang memang terjadi pada saya dan keluarga saya di rumah, dan masalah ini sebenarnya sudah bertahun-tahun, hampir 2 tahun terjadi. Itu masalah yang terjadi adalah perbatasan tanah yang saya miliki itu kena timbun dengan proyek yang dikembangkan oleh Bu Yunita. Nah, di sini sebenarnya saya mau coba membiarkan dulu, karena saya menunggu dari Bu Yunita untuk menyelesaikan. Siapa tahu di sini yang kami harapkan adalah penggantian tanah di situ. Nah, jadi di sini setelah 2 tahun terjadi, ternyata tanah yang memang tadi saya sampaikan di awal, kalau saya memang orang asli di Saronggi dan saya tahu tentang batasan-batasan di sana. Dari tanah saya sendiri, saya memiliki sertifikat juga dari tanah saya. Dari perbatasan tanah saya itu ternyata kena timbun dan dibangun oleh bangunan perumahan yang menjadi proyeknya Bu Yunita. Jadi sebenarnya ini yang menjadi masalah saya, dan mohon untuk diselesaikan mungkin Pak, atau seperti apa, karena yang saya harapkan di sini tentunya ini akan merugikan bagi saya dan keluarga saya. Itu Pak. Ya, baik Pak Dayat. Berarti Bu Yunita ini melakukan penimbunan dan pembangunan tanah di atas tanahnya Pak Dayat. Bagaimana Bu Yunita? Baik, terima kasih Bapak Mediator. Jadi menanggapi tadi pernyataan dari Pak Dayat, memang saya akui saya saat ini memang sedang membangun sebuah perumahan di daerah Saronggi. Proses pembangunan ini tidak langsung saya bangun serta-merta Bapak, jadi memang sudah ada surat izin pembangunan dan segala macam dari awal sudah diukur. Namun berjalannya proses, pada saat proses penimbunan memang saya tidak turun ke lapangan. Memang dari tim pelaksana langsung yang di lapangan yang mengerjakan. Dan tahun saya baru dapat informasi dari Pak Dayat sebagai penggugat bahwa dari pembangunan yang saya proses itu ternyata ada sebagian tanah Pak Dayat yang katanya masuk di dalam lingkup pembangunan saya. Kemarin memang sempat berdiskusi tapi belum di cross check ulang Pak. Jadi saya kemarin sempat belum mengukur ulang secara pasti bagian mananya. Jadi mohon tadi baru diukur, tadi pagi baru di cross check ulang, ternyata memang benar ada sebagian tanah dari Pak Dayat yang masuk dalam proses pembangunan perumahan yang saya bangun, gitu. Jadi bukan unsur kesengajaan. Jadi saya tegaskan di sini bukan unsur kesengajaan untuk mengambil tanah bagian dari Pak Dayat. Jadi baru ketahuannya tadi baru pengukuran ulang, gitu. Baik Bu Yunita, berarti setelah tadi diukur ulang memang benar bahwa ada sebagian tanah Pak Dayat yang ditimbun. Iya. Selanjutnya sekarang sudah ada proses pembangunan rumah sudah pembangunan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya Bu Yunita. Iya, benar Pak. Pak Dayat bagaimana Pak? Jadi Pak, memang harapan saya dan keluarga saya, dari tanah yang memang sudah kena timbun dan secara hak itu adalah hak saya dan sudah bersertifikat, saya tentunya meminta ganti rugi dari tanah yang memang sudah kena timbun dan dibangun. Itu harapan yang permintaan saya sebenarnya di sini bisa ganti rugi dari pihak Bu Yunita, gitu Pak.
Ya, baik. Jadi permasalahan ini kita sudah menemukan titik terangnya, dan tadi sudah disampaikan bahwa Bu Yunita sudah mengakui setelah dilakukan pengukuran ulang, memang sebagian tanah Pak Dayat itu ditimbun oleh para pekerja dan sekarang sudah dilakukan pembangunan. Dan tadi Pak Dayat mengusulkan agar dilakukan ganti rugi. Nah, itu yang kedua, dilakukan ganti rugi. Baik, terima kasih Pak Dayat, bahwa usulan dari Pak Dayat tadi mengatakan bahwa Bu Yunita harus mengganti tanah yang telah tertimbun, yang sudah diambil dan sudah dibangun oleh Bu Yunita tadi. Bagaimana menurut Bu Yunita? Baik Bapak, kalau untuk mengganti, yang jelas kami juga dari pihak pengembang juga akan melakukan etikat pengganti, tetap kami ganti. Cuman kembali lagi untuk harga tanah yang ditawarkan itu juga menurut saya harus disesuaikan dengan harga tanah yang ada di lahan, sesuai dengan yang ada di keuangan di pemerintahan, bagaimana harga untuk daerah di sana. Jadi kalau memang itu sudah ada harga patokan seperti itu, saya mengikut. Jadi bukan tawaran dari pribadi dari unsur Pak Dayat sendiri, begitu. Jadi kalau untuk etika mengganti, kami dari Pengen tetap akan mengganti, begitu. Ya, baik Bu Yunita. Jadi Pak Dayat, Bu Yunita memberikan usulan bahwa tanah yang sudah tertimbun dan sudah dibangun oleh Bu Yunita dalam pembangunan perumahannya itu, Bu Yunita siap untuk membayar. Akan tetapi pembayaran ini harus disesuaikan dengan nilai harga yang ada di pemerintah kabupaten. Bagaimana Pak Dayat? Baik Pak. Jadi terima kasih kalau memang sudah ada etikat untuk mengganti. Tentunya saya mengikuti juga. Kalau terkait dengan nominal, saya mengikuti nominal sesuai dengan kelas tanah di sana. Namun di sini saya butuh kepastian. Jadi kepastian yang saya harapkan di sini mungkin nanti perlu ada secara tertulis, sehingga dokumen tertulis ini menjadi bukti kita, sehingga nanti ke belakang tidak akan terjadi masalah lagi. Nah, jadi terima kasih kalau memang sudah ada ganti rugi, dan mohon nanti saya diberi kejelasan secara tertulis nanti seperti apa, dan terkait dengan harga saya mengikuti dengan kelas harga tanah di sana. Ya. Baik Pak Dayat, nampaknya tahap mediasi ini kita sudah hampir Bapak Ibu menemukan titik terang dari permasalahan ini beserta solusinya tadi yang sudah diusulkan oleh Bu Yunita, dan nampaknya usulan Bu Yunita ini sudah disetujui juga oleh Pak Dayat. Apakah usulan tadi itu disetujui oleh Pak Dayat? Iya Pak, setuju saya Pak. Setuju. Bagaimana menurut Bu Yunita? Ya, mungkin nanti untuk proses kedepannya memang kesepakatan ini memang harus tertulis, bentuk tertulis dan diukur ulang secara bersama Pak. Jadi memang ada jelas dari pihak Pak Dayat juga mengetahui berapa ukuran dari tanah yang masuk di dalam proses pembangunan saya. Jadi ke belakangnya biar kita juga tidak saling menyalahkan kembali. Jadi nanti bisa bentuk pengukuran ulangnya diikuti juga oleh pihak dari Pak Dayat, yang nanti bentuk tulisannya di situ bisa diterangkan berapa jumlah luas ukuran tanah yang masuk dan harga yang harus terbayarkan. Oke, baik Bu Yunita dan Pak Dayat. Jadi Bapak Ibu sudah mengutarakan pendapat dan usulannya, dan kita sudah menemukan titik kesepakatan melalui mediasi ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Yunita, akan melakukan pembayaran dan secara bersama-sama akan dilakukan pengukuran ulang. Setelah dilakukan pengukuran ulang, pembayaran yang akan dibayarkan oleh Bu Yunita ini disesuaikan dengan harga tanah yang ada di pemerintah
daerah. Jadi ada 2 poin tadi. Yang pertama, Bu Yunita siap mau melakukan pembayaran. Yang kedua, perlu dilakukan pengukuran ulang. Setelah lakukan pengukuran ulang, akan disesuaikan dengan harga yang ada di pemerintah. Bagaimana menurut Pak Dayat dengan kesepakatan ini? Baik Pak, saya setuju dengan kesepakatan ini. Bagaimana dengan Bu Yunita? Apakah sudah setuju kesepakatan ini? Iya, saya setuju Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya akan memuat tanda tangan masing-masing dari Pak Dayat dan Bu Yunita untuk menyetujui kesempatan ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon kepada Pak Dayat untuk menandatangani. Mana Pak? Di sini. Sini, Pak. Ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Yunita untuk menandatangani. Sini ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dayat dan Bu Yunita yang sudah bersepakat dan bisa dikatakan alhamdulillah mediasi ini berhasil. Kemudian kesepakatan ini akan dikukuhkan dalam keputusan majelis hakim yang akan melahirkan akta perdamaian. Selanjutnya nanti saya akan menyerahkan kesepakatan ini yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim untuk hari sidang pembacaan putusan. Nanti bisa sidang pembacaan putusan bisa menghubungi panitera. Dan saya ingin memberitahukan juga bahwa kesepakatan perdamaian ini adalah final. Dan Bapak Ibu sekalian harus mentaati kesepakatan ini karena kesepakatan ini mempunyai hak eksteritorial. Bila nanti ya Bu Yunita tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka jurusida untuk mengeksekusi langsung. Baik Pak Dayat dan Bu Yunita, saya ucapkan terima kasih. Sebelum mediasi ini diakhiri, kita berharap kepada Bapak Ibu sekalian mempunyai hubungan baik di kemudian hari. Sebelum diakhiri, mungkin mari kita bersalaman terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dayat dan Bu Yunita. Alhamdulillah mediasi pada hari ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Pak Dayat dan Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.